Halo para penikmat cerita dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, kali ini Mimin mau lanjut bahas alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling ya. Oke, tanpa basa-basi kita geber ya. Setelah melewati tragedi Double Dungeon, Sung Jin-woo kini menjadi seorang player. Biar gak bingung, Mimin Racing jelasin sedikit ya. Player dalam cerita ini adalah seorang yang terpilih untuk menerima pelatihan dengan sebuah sistem yang diciptakan oleh makhluk dari dimensi lain. Untuk lebih jelasnya nanti ada di episode kesekian ya, biar lebih seru gitu. Oke lanjut, terbangun di sebuah rumah sakit, Jin-woo terkaget dengan rasa ketakutannya. Dia merasa bahwa hal yang telah ia lewati itu adalah sebuah mimpi. Tak lama kemudian datang dua orang dari asosiasi penyelidik Hunter. Setelah menjelaskan keadaan orang yang selamat dalam insiden itu, mereka memberitahu bahwa para Hunter yang datang untuk membantu tidak menemukan monster dan tubuh para korban. Para Hunter yang datang hanya menemukan Jin-woo di atas altar. Mendengar bahwa monster yang ada begitu kuat dan mungkin hanya bisa dikalahkan oleh Hunter rank A atau S, mereka curiga bahwa Jin-woo telah mengalami kebangkitan kedua karena dialah orang yang berada di dalam dungeon dengan keadaan selamat. Kebangkitan kedua bisa dialami oleh seorang hunter di mana mereka akan mengalami loncatan rank atau kekuatan dari kebangkitan pertamanya, kurang lebih begitu ya. Mereka pun menunjukkan alat pendeteksi kekuatan yang berupa sebuah kristal. Kemudian Jin-woo meletakkan tangan dan tiba-tiba hasilnya cuma 10 poin dan itu sangat jauh dari ekspektasi. Ya, kedua orang itu pun pulang dengan rasa kecewanya. Namun di sisi lain, Jin-woo tidak merasa aneh dengan itu. Justru dia merasa aneh dengan sebuah layar yang ada di depannya dan kedua orang itu tidak melihatnya. Melihat tubuhnya baik-baik saja dan Jin-woo malah makin kebingungan. Kemudian Jin-woo mencoba menyentuh layar yang ada di depannya, namun tidak ada reaksi hingga adiknya datang melihatnya. Sung Jin-ah, itu nama gadis ini, adik perempuan satu-satunya Sung Jin-woo. Ya, sejak masuk ke ruangan itu, Jin-ah terus mengomeli abangnya. Namun tiba-tiba, Jin-woo menanyakan tentang layar di depannya. Apa kepalamu kena bogem monster bang? Jelas itu tak terlihat oleh Jin-ah. Kemudian Jin-woo bertanya lagi, bagaimana cara membaca pesan dalam sebuah game? Ya buka dulu kotak pesannya lah, sahut Jin-ah. Buka kotak pesan. Layar itu menerima respon dari perkataan si Jin-woo. Hal itu pun membuat Jin-woo bingung, tapi Jin-ah lebih bingung karena tingkah kakaknya dan dia pun memilih untuk berangkat ke sekolahnya. Kembali ke Jin-woo yang makin bingung dengan rentetan notifikasi yang dia terima. Sistem akan membantu perkembangan player. Apabila player tidak mematuhi sistem, akan dikenakan hukuman. Hadiah Anda telah tiba. Jin-woo teringat bahwa layar ini pernah dia lihat ketika berada di altar. Dia pun lanjut membuka pesan yang masih ada dan membuka satu pesan yang berisi persiapan untuk menjadi kuat. Jejeng, misi harian yang berisi rentetan latihan fisik muncul dengan sebuah hukuman apabila tidak dikerjakan. Dengan muka malasnya, ia menganggap bahwa itu sebuah lelucon. Jin-woo pun memilih untuk tidur dan memeriksanya nanti. Waktu berlalu begitu cepat, sampailah di mana waktu dari misi harian itu habis. Jin-woo terbangun dan panik dengan getaran hebat yang dia anggap gempa bumi. Tiba-tiba retakan muncul di sekelilingnya dan jejeng, kini dia berada di sebuah gurun. Tambah bingunglah si Jin-woo dengan semua kenyataan hidupnya. Merasakan ada sesuatu di belakangnya, Jin-woo menoleh untuk memeriksa dan sebuah monster kelabang Poison Penged Giant Sand muncul dari dalam pasir dan siap menerkam. Dan muncullah sebuah notifikasi yang menjelaskan bahwa si Jin-woo sedang dalam hukuman akibat tidak menyelesaikan misi hariannya dan harus bertahan hidup di gurun selama 4 jam. Terlihatlah wajah ketakutan, tak percaya, tegang, deg-degan, panas dingin, pengen pipis di celana. Pokoknya kalau bangun tidur tiba-tiba dikasih monster kayak begini. Ya, begitulah perasaan si Jin-woo. Gak pakai basa-basi lagi, Jin-woo berlari sekuat tenaga selama 4 jam dan beberapa monster kelabang yang terus mengejarnya. Dan tiba-tiba Jin-woo kembali masuk ke kamar rumah sakitnya. Notifikasi bahwa hukumannya telah selesai muncul di depannya yang disusul notifikasi hadiah. Namun Jin-woo yang begitu kelelahan sudah tak sanggup melakukan apapun dan pingsan di tempat.
Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa perawat yang sedang membicarakan si Jinwoo sedang berolahraga. Jinwoo berhasil menyelesaikan misi harian dan mulai menyadari bahwa layar sistem di depannya bukan sebuah ilusi. Dia pun mencoba mengambil sebuah hadiah berupa penyembuhan dari sistem dan itu nyata. Semua rasa lelahnya hilang begitu saja. Jinwoo pun mendapatkan hadiah acak dan juga bertambah kuat ketika status karakter dalam sistem itu naik. Ya, si Jinwoo kini mulai terbiasa dan menikmati sistem yang dia miliki. Berasa dalam game, gumam Jinwoo dalam senyum bahagianya. Waktu pun berlalu. Terlihat Jinwoo sedang meminta izin untuk keluar pada salah satu perawat untuk suatu urusan. Dan ternyata si Jinwoo pergi ke sebuah stasiun dengan membawa sebuah kunci yang dia dapat dari hadiah acak. Kunci itu membuat sebuah dungeon instan yang bisa diakses dari 3 stasiun Hapjung. Jinwoo berharap sesuatu yang lebih baik akan menghampirinya. Dia percaya pada kekuatan larinya dan siap untuk kabur jika terjadi sesuatu padanya. Dengan penuh percaya diri, Jinwoo pun masuk ke dungeon instan dengan kunci yang dia miliki. Setelah Jinwoo masuk, pintunya terkunci. Jinwoo yang menyadari itu pun menjadi panik dan muncul sebuah notifikasi di mana dia hanya bisa keluar apabila membunuh bos monster di dalamnya atau menggunakan Hearthstone. Panik, takut, trauma tersirat di wajah Jinwoo saat ini. Dia dipaksa menghadapi dungeon tingkat E seorang diri. Jinwoo pun berjalan menyusuri setiap lorong. Meski keberaniannya mulai menciut dan tiba-tiba seekor Steel Fang Raikan menyerangnya. Tapi dengan refleks, Jinwoo bisa menghindari serangan itu. Mengingat kemampuannya sendiri yang begitu kesulitan meski itu hanya melawan goblin dan kini dihadapkan dengan monster yang lebih kuat hingga tubuhnya begitu terasa berat. Itu rasa takut atau trauma pikiran Jinwoo berkecamuk hingga serangan datang lagi dan gigitan rahang besi berada beberapa mili di wajah Jinwoo. Jungkir jumpali koprol si Jinwoo menghindari serangan itu dan Jinwoo melompat melewati Raikan itu. Ya, Jinwoo merasa bahwa badannya begitu berbeda, ringan gitu ya guys. Setelah merasa keberaniannya sudah kembali, serangan Raikan yang berikutnya tidak hanya dihindari Jinwoo. Dengan memusatkan kekuatan pada tinjunya hingga mengeluarkan aura keemasan, Jinwoo pun melepaskan tinjunya. Jeger, Raikan terpental terkena serangan itu. Melihat kekuatan itu, Jinwoo merasa keheranan dan teringat bahwa dia meningkatkan status kekuatannya pada sistem. Merasakan akan kekuatan itu, Jinwoo melakukan serangan biasa untuk menguji kekuatannya. Dan sesuai perkiraan, Raikan itu lebih kuat darinya hingga tak ada luka yang berarti baginya. Raikan yang semakin marah kembali menyerang dan bisa menggores Jinwoo. Mengerti bahwa serangan fisiknya tidak begitu berdampak, Jinwoo berpikir cara lain dan teringat inventory miliknya. Dan ya, di sana ada sebuah pedang. Raikan yang sudah kembali menyerang mendesak Jinwoo dan Jinwoo bisa mengambil pedangnya tepat waktu dan berhasil menebas kepala Raikan itu hingga pedangnya tertancap di lantai. Beberapa notifikasi muncul. Anda telah mengalahkan Steel Fang Raikan. Anda naik level. Melihat pedang yang Jinwoo gunakan, dia teringat bahwa itu pedang paman Kim yang ditinggal di double dungeon. Jinwoo pun merasa takjub dengan kegunaan inventory pada sistem yang ada di depannya. Namun tiba-tiba 2 ekor Raikan lainnya datang. Jinwoo yang sudah bersenjata kini merasa lebih berani. Tapi apa yang terjadi? Pedang itu tak bisa Jinwoo cabut dari lantai. Di sisi lain, Raikan sudah melakukan serangan dengan melompat dan bersiap menerkam. Jinwoo yang panik berusaha mencabut pedang itu sekuat tenaga dan beruntung tepat waktu pedang itu tercabut dan langsung menebas salah satu Raikan. Namun Raikan yang satu berhasil menghentikan serangan itu dengan taringnya. Jinwoo tak tinggal diam. Serangan lututnya berhasil mendarat di perut Raikan itu dan pedang yang terlepas tidak disia-siakan. Satu ayunan pedang berhasil memotong tubuh Raikan. Dibandingkan dengan para patung di double dungeon, kalian sangatlah lemah, gumam Jinwoo sembari melirik Raikan satunya. Hawa membunuh dari Jinwoo bisa membuat Raikan itu ketakutan dan pergi. Kini Jinwoo sudah berada di level 2 dengan beberapa stat yang sudah berubah. Kekuatannya kini menjadi 20 poin dan 11 poin untuk status lainnya. Setelah beberapa kemajuan yang didapatkan, Jinwoo mencoba memahami setiap statistik perubahannya dan dia sadar bahwa dia bisa menjadi lebih kuat.
Jinwoo mencoba mencari inti magis pada mayat Raikan yang sudah dia kalahkan, namun tak menemukannya. Justru dia menemukan taring Raikan yang membuatnya mengerti bahwa banyak keanehan yang terjadi padanya dan merasakan bahwa sistem yang dia miliki seperti sudah mengaturnya. Bahkan Jinwoo merasa aneh ketika melihat sebuah toko di dalam sistemnya. Meski dia belum bisa membeli sesuatu karena aksesnya masih terkunci, Jinwoo bisa menjual item drop yang dia dapatkan dari monster. Jinwoo pun mencoba menjual taring Raikan dan taring itu dibeli dengan harga 20 gold. Jinwoo kembali berpikir bagaimana cara dia keluar dari dungeon itu. Mengalahkan bos monster adalah hal yang mustahil dan Jinwoo pun tak memiliki Hearthstone. Satu hal yang terpikir olehnya, jika dia bisa menjadi lebih kuat dengan naik level, maka dia harus menaikkan levelnya sebelum stok makanannya habis. Jinwoo pun menyemangati dirinya sendiri dan jejeng, segerombolan Raikan datang, namun Jinwoo tak merasa takut lagi. Udah pengalaman mati memang MC, jadi merasa kalau itu nggak aneh. Baku hantam pun mulai terjadi. Semua sudah tak takut mati sekarang. Aku tidak akan mati dengan mudah. Jadi kalian pun jangan mati dengan mudah agar aku tak merasa bersalah, ejek Jinwoo pada gerombolan Raikan yang sudah mengelilinginya. Jinwoo bertarung dengan begitu semangatnya. Trang tring, suara benturan logam memenuhi lorong yang sudah dibanjiri cairan merah. Satu persatu notifikasi muncul ketika Jinwoo bisa menumbangkan Raikan satu demi satu. Terlihat rasa lelah di wajahnya, namun semua itu hilang oleh rasa semangatnya untuk memperjuangkan apa yang dia miliki, melindungi apa yang dia sayangi, dan tak ingin tetap menunduk sebagai orang yang lemah jika dia memang bisa menjadi lebih kuat. Geber. Setelah Jinwoo menghabisi semua Raikan yang berada di lorong, kini dia memasuki sebuah ruangan dan jejeng. Berapa lapis? Ratusan. Ya, ada puluhan Raikan di sana yang siap menerkam. Dengan kenaikan level yang Jinwoo terima, semua Raikan yang ada di hadapannya bisa dilumat habis olehnya sampai-sampai pedang yang Jinwoo gunakan menjadi tumpul dan banyak retakan seperti akan hancur saat itu juga. Melihat hal itu, Jinwoo teringat akan masa lalunya yang pernah membeli sebuah pisau dengan harga cukup tinggi namun hancur, dan hasil berburu yang ia dapatkan tidaklah sebanding. Sebab itulah Jinwoo tak pernah membeli senjata lagi. Tapi kali ini Jinwoo sangat berterima kasih pada pedang yang dipakainya karena bisa membantunya untuk naik level dan mendapatkan beberapa item lainnya. Utamanya dia bisa melumat habis gerombolan Raikan. Sebuah notifikasi pun muncul di mana Jinwoo mendapatkan gelar pembasmi serigala yang memberikan efek 40% XP ditingkatkan ketika melawan monster bertipe binatang buas. Jinwoo pun mendapatkan Hearthstone yang membuatnya sedikit goyah dan berpikir untuk kembali. Namun, menimbang keuntungan yang ia dapatkan, Jinwoo pun memutuskan untuk melanjutkan menaklukkan dungeon itu. Jinwoo melangkah tanpa ragu dan satset tang tring trung. Anda mengalahkan Raja Cloud. Anda mengalahkan Black Shadow Rajan. Rentetan notifikasi bermunculan beriringan dengan berjatuhannya para monster. Jinwoo pun merasakan pertarungannya menjadi semakin mudah ketika levelnya terus naik. Bahkan Jinwoo kini mulai terbiasa hingga semua pola serangan monster yang datang bisa dia ketahui. Tidak hanya itu, Jinwoo kini menyadari bahwa warna dari setiap nama musuhnya menunjukkan seberapa kuat mereka dibandingkan dirinya. Sistem menunjukkan ada 3 warna, putih yang berarti lemah, oranye yang berarti kuat atau bisa dibilang sebanding, dan merah yang berarti sangat kuat atau bahaya bila dihadapi. Ya, banyak sekali yang Jinwoo pelajari dari pertarungannya kali ini. Setelah mengalahkan semua kroco-kroco di dungeon itu, kini tibalah saatnya berburu bos monster. Melihat layar statusnya, kini Jinwoo sudah mencapai level 15 dan merasa agak sulit untuk naik lagi. Jinwoo merasa agak takut dengan monster yang akan dia temui. Aura kekuatannya bisa Jinwoo rasakan dari kejauhan, namun semangatnya untuk tetap maju tak pernah padam. Jinwoo menuruni sebuah tangga yang dia rasa begitu panjang jika dibandingkan dengan keadaan aslinya, dan sampailah di stasiun Hapjong versi dunia lain. Ya, ini kan di dalam dungeon ya. Belum lama berada di sana, sesosok makhluk melesat menyerang si Jinwoo. Genangan air yang berada di sana tidak menyulitkan makhluk itu untuk bergerak, dan jeger, makhluk itu memberikan
serangannya. Beruntung Jinwoo yang sudah menyadari itu bisa menahannya, namun tubuhnya terpental cukup keras dan ya, kini pedang yang Jinwoo gunakan sudah patah akibat serangan keras barusan. Dan nampaklah sesosok ular raksasa bersisik biru dengan mata kuning menyala-nyala. Swamp Roll Blue Poison pengen Rasaka. Ya, itu nama makhluk yang satu ini. Dan di mata Jinwoo namanya berwarna orange yang berarti cukup kuat atau bisa dibilang seimbang dengan kekuatan Jinwoo saat ini. Tanpa rasa takut, Jinwoo bersiap kembali untuk pertarungannya. Oke, bagaimana keseruannya kita lanjut di video selanjutnya ya guys. Sampai ketemu lagi. See you.